yang murah. Tapi dikorbanin rakyat kecil. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu, kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Adanya lucu ya, katanya miskin, tapi gaya hidup sok kaya. Teriak-teriak sebagai rakyat miskin, tapi minta wisuda sekolah tetap diadakan. Gimana logikanya? Kebijakan gubernur jelas tujuannya tidak ada lagi sekolah yang mengatasnamakan acara apapun untuk memungut biaya ke orang tua murid. Gubernur hanya ingin rakyat kecil tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tidak penting di sekolahan deh. Adanya teriak-teriak menjadi korban penggusuran rumah. Padahal rumahnya sendiri berdiri di atas bantaran sungai di tanah pemerintah yang menyebabkan penyempitan sungai, kumuh, dan potensi banjir yang merugikan rakyat lainnya di sekitar situ yang benar-benar bayar pajak atas rumah hak milik. Adanya saat bicara rakyat kecil yang dikorbankan, mewakili rakyat yang mana? Lalu kami yang tinggal di rumah yang legal bayar pajak dan yang lainnya memilih ngontrak kos rumah daripada tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Bagaimana cara berpikirmu? Gubernur sudah berusaha memberikan kompensasi yang layak untuk mengganti, padahal seharusnya kalian bayar sewa tanah selama puluhan tahun. Tidak adilnya di mana? Justru gubernur tidak adil kepada kami yang tidak pernah tinggal di atas tanah pemerintah. Jika gubernur membiarkan bangunan-bangunan ilegal seperti kalian tetap berdiri, ya gubernur tidak adil kepada kami dong. Udah ya deh ya, jangan play victim, logikanya jangan dibalik-balik. Public speakingmu bagus, tapi kamu harus belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang hidup di dalam suatu negara. Paham ya deh ya? Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang berhasil, tapi dengan cara berpikir yang tepat. Terima kasih. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal, diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung, kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan